karbohidrat. Perkenalkan, nama saya Serling Monika Pradana. Perkenalkan, nama saya Ridwan Arif Fahmi. Perkenalkan, nama saya Vina Agustiningsih. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Hajah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian. Perkenalkan, nama saya Syaiful. Karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbon yang berarti arang dan hidrat yang berarti air. Hal ini bukan berarti atom karbon yang mengikat arang, namun senyawa tersebut akan menyisakan karbon atau arang pada proses pemanasan. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang termasuk gabungan dari banyak gugus fungsi hidroksil dan termasuk polimer alami dengan rumus CnH2ON yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Yang pertama, struktur karbohidrat. Secara struktur, karbohidrat memiliki 4 gugus fungsi, yaitu gugus hidrogen min H, gugus hidroksil min OH, gugus keton C sama dengan O, dan gugus aldehida min CHO. Karbohidrat memiliki sifat fisika dan sifat kimia, di mana sifat fisika karbohidrat ditentukan oleh aktivitas optik, sedangkan sifat kimia ditentukan oleh gugus fungsinya. Yang A, struktur proyeksi Fischer. Struktur proyeksi Fischer ditemukan pada tahun 1891 oleh seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Emil Fischer. Proyeksi Fischer menjelaskan bahwa rantai karbon ditulis dari atas ke bawah, di mana gugus yang paling tinggi prioritasnya diletakkan pada bagian atas. Glukosa memiliki 2 isomer berdasarkan letak gugus OH pada atom C chiral terjauh, yaitu D-glukosa dan L-glukosa. Penetapan bentuk L dan D didasarkan pada posisi-posisi gugus OH dan atom C nomor 2, 3, 4, dan 5. Jika posisi OH lebih banyak ke kanan maka diberi awalan D, sedangkan jika posisi OH lebih banyak ke kiri diberi awalan L. Yang B, struktur proyeksi Haworth. Struktur proyeksi Haworth ditemukan oleh Tollens dan digambarkan secara perspektif oleh Haworth. Dalam proyeksi Haworth, untuk aldeheksosa atom oksigen berada pada sudut atas bagian kanan. Yang C, aktivitas optik. Senyawa yang dapat menyebabkan terjadinya pemutaran cahaya terpolarisasi dikatakan mempunyai aktivitas optik. Senyawa yang memutar cahaya terpolarisasi ke kanan diberi tanda plus dan D atau dextro, sedangkan yang memutar cahaya terpolarisasi ke kiri diberi tanda min atau L, LeFo. Yang D, konfigurasi molekul. Yang pertama, D jika atom C asimetrik yang terjauh dari gugus fungsi mengikat gugus min OH di sebelah kanan. Yang kedua, L jika atom C asimetrik yang terjauh dari gugus fungsi mengikat gugus min OH di sebelah kiri. 2. Penggolongan karbohidrat berdasarkan reaksinya hidrolisisnya karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. A. Monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana, yaitu karbohidrat yang memiliki 3-6 atom yang tidak dapat diuraikan atau dihidrolisis menjadi karbohidrat lain. Monosakarida yang paling penting adalah D-glukosa, D-galaktosa, D-fruktosa, D-kilosa, dan D-ribosa. Monosakarida digolongkan berdasarkan jumlah atom karbon yang dikandungannya, teorisa, tetrosa, pentosa, dan heksosa, serta gugus aktifnya yang berupa aldehida dan keton seperti struktur dalam proyeksi Fischer di bawah ini. 1. Glukosa yaitu suatu aldoheksosa yang sering disebut dengan dextrosa karena memiliki sifat yang dapat memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan. 2. Galaktosa merupakan monosakarida yang jarang terdapat bebas di alam. 3. Fruktosa yaitu gula sederhana yang dapat ditemukan di dalam buah-buahan. 4. Kilosa tidak terdapat bebas di alam, tetapi dapat diperoleh dalam proses hidrolisis terhadap jerami atau kayu. 5. Ribosa adalah monosakarida yang membentuk sebagian kerangka polimer dari asam-asam nukleus. Diskarida tersusun dari 2 molekul monosakarida yang jenisnya sama ataupun berbeda. Rumus molekul diskarida adalah
C12 H22O11. Sukrosa atau sakarosa adalah gula tebu atau gula bit. Larutan sukrosa memiliki bidang polarisasi ke kanan dan tidak mereduksi reaksi Fehling-Benedict atau Tollens. Hidrolisis sukrosa dengan pengaruh enzim invertase terjadi pembalikan sudut putaran inversi dari pemutar kanan menjadi pemutar kiri. 3. Selobiosa merupakan disakarida yang terbentuk dari gabungan antara dua molekul glukosa. 4. Laktosa disebut juga dengan gula susu karena terdapat dalam air susu. Air susu ibu atau ASI mengandung 5% sampai 8% laktosa. C. Polisakarida. Polisakarida merupakan kelas karbohidrat yang memiliki lebih dari 8 unit monosakarida. Polisakarida dapat dihidrolis menjadi banyak molekul monosakarida. Rumus dari polisakarida yaitu C6H10O5. Beberapa polisakarida yang penting sebagai berikut. 1. Selulosa. Selulosa merupakan penyusun utama dinding sel tumbuhan. Selulosa terdiri atas satuan diglukosa yang terdiri atas 1000 sampai 3000 unit sehingga sukar dicerna oleh enzim manusia. 2. Amilum atau pati. Amilum merupakan polimer alam dari molekul glukosa sebagai monomernya dalam bentuk ikatan alfa yang terdiri atas kurang lebih 500 unit yang membentuk amilosa dan amilopektin. 3. Glykogen. Glykogen merupakan karbohidrat hasil polimerisasi glukosa yang tersimpan dalam sistem hewan dan manusia. Glykogen mempunyai struktur seperti amilopektin dengan lebih banyak cabang pada rantainya. Identifikasi karbohidrat. Adapun beberapa cara untuk mengidentifikasi karbohidrat sebagai berikut. A. Uji iodin. Uji iodin dilakukan untuk mengetahui jenis polisakarida pada sampel yang diuji. B. Uji Morris. Uji Morris merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat. C. Uji Fehling untuk menunjukkan ada atau tidaknya gula tereduksi dalam karbohidrat dapat dilakukan menggunakan uji Fehling. Yang D. Uji Barford. Uji Barford merupakan uji yang bertujuan untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Reaksi yang digunakan adalah larutan Barford, di mana larutan Barford adalah campuran dari nukleik asetat dan asam asetat dalam air. Mekanisme uji Barford adalah larutan Barford akan bereaksi dengan gula-gula pereduksi monosakarida sehingga dihasilkan endapan merah kuprooksida. Berenergi. Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi tubuh bagi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi penduduk di seluruh dunia. B. Menjadi fungsi pencernaan. Dengan mengonsumsi karbohidrat yang cukup dapat menjaga fungsi pencernaan dengan baik karena dapat terhindar dari penyakit sembelit. C. Mengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna sehingga menghasilkan bahan-bahan keton berupa asam asetat, aseton, dan asam beta hidroksid butirat. D. Membatasi asupan kalori. Karbohidrat dapat menjadi asupan kalori dengan baik. E. Membantu mengeluarkan feses. Karbohidrat membantu mengeluarkan feses dengan cara mengatur peristalsi usus dan memberi bentuk pada feses.